agama turun hanya untuk orang-orang yang dungu. Mungkin Anda tersinggung, tapi tunggu dulu. Dalam filsafat, kebenaran tidak bisa ditampung dalam gelas yang sudah penuh. Kebenaran membutuhkan kekosongan. Hari ini kita akan membedah mengapa Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW tidak turun di tengah kemegahan filsafat Yunani atau hukum Romawi yang mapan, melainkan di tanah Arab yang disebut jahiliyah, negeri para orang bodoh. Apakah ini sebuah kebetulan sejarah ataukah sebuah desain dialektis untuk membuktikan bahwa cahaya paling terang hanya bisa terlihat di tengah kegelapan yang paling pekat? Mari kita bedah. Secara etimologi, jahiliyah berasal dari akar kata jahal yang berarti bodoh atau dungu. Namun, secara filosofis, dungu di sini bukan berarti mereka tidak memiliki otak. Suku Quraisy adalah ahli strategi perdagangan dan maestro puisi. Lalu, di mana kedunguannya? Dalam kacamata filsafat eksistensialisme, kedunguan mereka terletak pada disorientasi eksistensial. Mereka punya alat, akal, tapi tidak punya arah, tujuan. Mereka cerdas menciptakan sistem pasar, tapi dungu dalam menghargai nyawa manusia. Seperti tradisi mengubur bayi perempuan. Sokrates pernah berkata, "Satu-satunya hal yang aku tahu adalah bahwa aku tidak tahu apa-apa." Masyarakat jahiliyah adalah kebalikan dari Sokrates. Mereka merasa tahu segalanya dengan ego kesukuan mereka. Namun secara moral, mereka berada dalam titik nol. Mari kita lihat faktanya. Nabi Muhammad SAW hadir membawa Islam di tengah masyarakat yang secara moral hancur. Secara dialektika Hegel, ada tesis tatanan lama yang rusak dan antitesis wahyu. Kenapa tidak di Persia yang punya peradaban besar? Atau di Romawi yang punya sistem hukum canggih? Secara filosofis, peradaban yang sudah merasa pintar cenderung resisten terhadap kebenaran baru karena mereka terbelenggu oleh prasangka intelektual. Sebaliknya, kaum jahiliyah, meskipun keras dan kasar, adalah tabula rasa moral. Mereka adalah kertas kosong yang kotor, tapi tidak memiliki lapisan kepintaran palsu yang menghalangi kebenaran absolut. Nabi Muhammad membawa konsep tauhid. Secara filsafat, tauhid adalah dekonstruksi terhadap kedunguan menyembah benda mati. Bayangkan secara logika, seseorang membuat patung dari batu lalu bersujud pada batu itu. Ini adalah puncak absurditas. Islam datang bukan hanya sebagai ritual, tapi sebagai restorasi logika. Fakta sejarah yang tak terbantahkan adalah kecepatan transformasi ini. Dalam waktu hanya 23 tahun, orang-orang yang tadinya saling bunuh karena masalah unta berubah menjadi pemikir-pemikir besar. Ini membuktikan sebuah teori filsafat pendidikan, bahwa agama bukan datang untuk memelihara kedunguan, tapi untuk menghancurkan kedunguan tersebut. Hukum Islam yang dibawa Nabi Muhammad mengubah masyarakat, kesukuan yang emosional menjadi masyarakat beradab yang rasional. Dari kedunguan menyembah berhala, mereka beralih menjadi kehausan akan ilmu pengetahuan. Inilah mengapa dalam beberapa abad setelahnya, peradaban Islam menjadi pusat sains dunia. Cahaya itu berhasil karena ia bekerja pada objek yang paling gelap. Sekarang, mari kita tarik ke masa kini. Jika kita menggunakan definisi bahwa dungu adalah kehilangan kompas moral di tengah kecerdasan intelektual, maka bukankah dunia modern sedang menuju ke sana? Kita punya teknologi tinggi, tapi kita masih dungu dalam urusan kemanusiaan. Kita punya data tak terbatas, tapi kita seringkali kehilangan kebijaksanaan. Secara filsafat, agama tiba pada mereka yang dungu adalah sebuah pengingat bahwa manusia, sepintar apapun dia secara teknis, akan selalu tetap dungu tanpa adanya nilai transenden yang menuntunnya. Jadi, ketika ada yang bilang Islam diturunkan pada kaum yang dungu, janganlah marah. Itu adalah pujian bagi kekuatan ajarannya. Karena hanya kekuatan luar biasa yang mampu mengubah batu menjadi permata dan mengubah kegelapan jahiliyah menjadi cahaya peradaban yang menerangi dunia hingga hari ini. Pertanyaannya, apakah kita cukup rendah hati untuk mengakui kedunguan kita sendiri agar cahaya itu bisa masuk?
terima kasih telah menyaksikan. Mari terus berpikir, karena berpikir adalah awal dari iman.